Oke, ini dia Sunhawk kita yang kedua. Apakah bootcamp akan berdarah lagi? Kalau tadi kurang lebih ada 10 orang yang turun di bootcamp sampai 12 orang yang turun di bootcamp. Tapi apakah kali ini akan sama atau akan berbeda? Betul, kita bakal kayak ini dari beberapa tim sudah mulai turun juga. Kok tim ya? Player. Iya. Sudah mulai turun, kita bakal lihat apakah di bootcamp bakal kembali bertempur dan saling menghajar ya. Seperti game sebelumnya di mana kurang lebih 8 sampai 10 orang turun di pusat dari Sunhawk kali ini. Aduh, ternyata teman-teman caster kita yang lain menonton juga ya Flo ya? Iya. Gue agak menyesal ngerosting mereka, gue limit. Harusnya nggak gue limit tadi roastingnya. Wow, ini helm terbaru kah? Oh belum, bukan. Gue kira tadi helm 1 terbaru. Yang terbaru ya? Wah, bootcamp Wah, berdarah Microboy. lagi dan Microboy menjadi korban oleh Jaiden. Untuk yang kesekian kalinya menuju ke bagian atas. Free Fire dari bagian dalam bangunannya dan Ryzen dipulangkan ke lobby lagi. Jaiden mendapatkan 3 kill, tiga kill yang menunjang poin dia. Di awal-awal loh langsung memang 3 kill membuktikan bahwa Jaiden kali ini adalah salah satu pemain paling galak di saya juga. Tampaknya dari seorang Jaiden sudah bertemu juga dengan player dari Iconic, akan dilempar smoke untuk coba menutup vision dia di high ground. Membutakan visionnya dan membuat Jaiden bisa untuk maju dan one on one. Ya, spray down dari Jaiden hampir menemukan lawan tambahan tapi sempat tertahan oleh tembok dari bangunannya. Oke, masih looting saja kali ini dari Jaiden. Dia bakal ngeflank menuju ke arah sebelah kanan. Step sudah mulai terdengar. Satu pemain Icon siap menyambut kedatangan dari seorang Jaiden. Pintu tidak dibuka, bermain TPP terlebih dahulu dan masih berada di arah jendela. Jaiden termakan HP barnya begitu banyak. Dia akan melakukan healing terlebih dahulu. Ya, kita bakal lihat juga dari tim Aura. Jaiden masih coba untuk one on one menggunakan first aid kit terlebih dahulu tapi nggak punya boosting. Tampaknya dari player Iconic maju juga one on one situation. Jaiden akan coba tembak langsung dengan angkanya. Belum menemukan targetnya menggunakan KBZ. Spray down Jaiden akan tumbang dan hanya membawa 3 poin pada game kali ini. Nggak masalah, kalau kita ngomongin masalah point kill, 3 kill di Solo King itu lumayan. Tapi yang jadi problem begitu gue ingat kalau ada placement point di Solo King. Iya, betul banget. Dan sayang banget sih tumbang di awal-awal tidak mendapatkan placement point karena hanya top 8 yang mendapatkannya. Yes, betul sekali. Tapi di sisi yang lain dari PW88 Stop sekali ini bakal bermain di bagian dalam dari ruangan. Sementara tim Secret ada U-Hike yang bakal berada di bagian luar. Mengintip ke bagian jendela dan kali ini belum berani masuk ke bagian dalam. Bermain di arah luar menuju ke arah balkon dan Stops hampir saja memulangkan satu orang ke arah lobby dan ternyata berhasil dicolong oleh orang lain dari arah yang lain. Iya, kita bakal kali ini juga dari PW88 Two Stops. Belum mendapatkan kill tambahan, dia akan coba one on one kembali tanpa helm. Dapatkah? Dia berhasil survive kali ini di daerah Paradise. Tanpa helm sekali kena tembak AK, kayaknya bakal langsung kenok dengan nyawa segitu sih. Dia perlu berhati-hati banget, jangan sampai kena kepala. Aduh, sayang beribu sayang banget. Stop tadi hampir aja ngedapetin pecahan kill pertama dia, tapi ternyata dicolong sama pemain lain. Sementara dari D2E darahnya cukup sedikit, udah low HP barnya namun masih belum melakukan healing. Antara dia punya atau tidak punya healing ya. Betul. Oh punya healing ternyata, 8 kit. Dia langsung healing, sudah tinggal 1/4 lagi HP barnya. Tapi sepertinya dari SMG, Bart akan langsung mengintip di manakah posisinya. Tapi kita berpindah ke arah yang lain. Oke, kita menuju ke arah Rex dari tim Secret. Yang sudah mulai ngepres ke arah rumah panjang di arah sekitar... kelihatan. Paradise. Itu. Wih. Lah, Dia dalam posisi ngejongkok, tapi visualnya berdiri. Makanya si Rex tuh nggak lihat. Ini di mata Rex tuh nggak ada orang tadi. Cuma mendengar langkah dan mungkin melihat ujung-ujung kepala dong dikit tadi. tapi kalau dilihat temponya jadi makin lambat nggak sih Solo King ini? Iya, jauh lebih lambat ketimbang game pertama. Tadi di bootcamp aja nggak seramai game pertama. Betul, Game nggak pertama seramai tuh game kayak bisa pertama. 12-13 orang mungkin ya. Tadi mungkin cuma sekitar 8-10 orang di daerah bootcamp. Spawn pun di awal-awal turun seperti biasa daerah tambang. Nggak mau terlalu agresif di awal-awal. Kalau ibaratnya tryhard bilangnya. Dan Rosas pun mendapatkan korban tambahan ini menjadikan 1 kill di game kali ini. Yap, kita bahas weapon kali Flo ya. Thompson menurut lo sekarang gimana? OP. Gue jadi lebih suka pakai Thompson daripada pakai Uzi. Sometimes ya. Setahu gua Thompson itu pelurunya lebih banyak. Fire rate lebih rendah dibanding Uzi, tapi peluru ACP lebih sakit ketimbang peluru 9mm. Cuma masalahnya sama, gironya itu aneh. Kalau pernah Gironya megang, aneh? Iya, lu megang Thompson, giro itu agak aneh kalau di scope. Kalau nggak di scope, enak-enak aja. Cuma baik lagi, kalau Uzi nggak di scope sama... liar banget itu. Liar banget. Tapi kalau nempel badan orang, Wah itu legit banget. auto pulang ke lobby gitu. Kayak close combat 1-2 meter masih oke sih kalau pakai Uzi itu. Itu selera sih, balik lagi selera ya. Tembakan Uzi, tembakan ibaratnya kayak MP5K, Uzi, pakai Tom Gun, Vector, itu semuanya itu selera.
Mungkin kalau yang ibaratnya yang absolute ya M4. M4 absolute, paling kuat itu. Ya iyalah, apalagi kalau full attachment kan. Buntutnya ada, gripnya ada, sesuai keinginan gitu. Karena grip juga selera masing-masing loh. Ada yang bilang pakai thumb grip lebih enak, ada yang bilang pakai half grip lebih enak, ada yang bilang pakai lampu-lampu neon juga lebih enak gitu. Jadi ya tergantung perspektif masing-masing lah. Karena banyak banget perspektif dari masing-masing player. Apalagi kalau kalian ingat aset-aset yang dipunya di PMPL Season 2 kemarin Indonesia. Iya. Kan kelihatan tuh settingan gyro dari masing-masing pro player seperti apa. Terus ada beberapa interview juga yang bilang iya. kayak pakai grip yang ini lebih enak. Enakan pakai grip yang ini gitu juga banyak sharing-sharingnya. Nggak ada yang salah, semuanya benar. Tergantung dengan sebenarnya kenyamanan masing-masing ya. Karena Dan kan cara bermain pastinya. betul. Ada yang bilang, oh M4 enakan pakai light grip. Ada yang bilang, oh vertikal. Ada yang pakai angle gitu kayaknya. Suka-suka orang. Kalau asal nembaknya lurus ya suka-suka dia gitu. Ya asal bisa nembak lah pokoknya. Mau Iya. pakai apapun kalau lu ngarahinnya bener mah mati-mati aja musuhnya Kalau dia pasti. ngomongnya, oh vertikal enak tapi nembaknya kemana-mana gitu ya. Itu jangan dengerin. Jangan, yang itu jangan. Tapi ini observer kita gimana ya? Ngasihnya tuh selalu ke double T gitu. Ingin ngebuat kita salah ngomong apa gimana gitu. Mungkin pengen kita kepleset ya. Cuma dia nggak tahu pas. Kita udah sering menghadapi nama-nama yang berbahaya. Dari mulai KNTL, Jadi kental. jadi kental, terus yang lain-lain lagi, wah banyak banget dah pokoknya dah. Ini cuma double T doang. double T doang mah. Ih, Dulu KNTL tuh yang paling berat. Dalam waktu 5 detik kejadian, wah kental nih. ya udah. Udah beres. Sampai ke bawah jadi kental beneran. Iya, dari api yang bara-bara bahayanya, Betul. langsung padam, langsung aman gitu. Yes, dan kita bakal balik lagi menuju ke arah gamenya. Kali ini ada pertempuran di kedua player Aura. Lempar utility lagi menuju ke bagian atas. Granatnya masih belum connect. Steve bakal close combat. Halo, Free Fire dengan menggunakan Beryl. Jongkok bangun, jongkok dapet. bangun dan Keshi tumbang. Teman setimnya Steve ditumbangkan dan Steve langsung naik ke atas pos, langsung melakukan proning menghindari player-player lain yang mungkin pengen menyamperi suara-suara tembakan dari Steve. Yap, karena harus berhati-hati banget kalau kita ngomongin solo king. Begitu kita ngedapetin satu player, udah pasti bakal dipantau sama player-player yang lainnya. Karena banyak banget men, 64 musuh lo tuh nggak cuma satu tim, tapi semua player yang berpartisipasi di PMPL Season 2. Southeast Asia. Kita bakal lihat juga kan dari tim Aero Wolves, Pawov dengan sangat-sangat pede kali ini. Langsung lewat, langsung juga tembus kali ini di antara pepohonan, perhutanan. Tidak akan menembak dia, di skip aja oleh pemain dari Geek Fam. Betul. Kita bakal cek ini dari Pawov juga langsung kebut, lurus, klakson kiri kanan. Mencari lawan-lawan yang mungkin belum ingin bermain keluar rumah. Ini sih emang ngundang masalah cuy. Biasanya tuh orang kalau nggak ngundang masalah nggak bakal mainin Telakson. Tapi kalau udah mainin Telakson sih emang nyari masalah. Emang nyari perang. Emang nyari perang. Ah ini dia, akhirnya Ini. bakal ketemuan. Ada lawannya kali ini. Kena HBD nggak pertanyaannya? 2 lagi lawannya kali ini. Tapi yang lebih dekat dulu kali yang ada di kompon. Nah karena dia berhenti di sini dan udah sangat jelas terdengar bunyi vehicle, bunyi bagi dari seorang Spav. Kita bakal geng dari seorang Spav juga bakal bermain dengan sangat hati-hati, tidak mau terlalu terburu-buru untuk keluar dari area rumah dia. Kita bakal dari Spav juga kembali menggunakan baginya, tapi langsung di HBD kita bakal pindah juga ke arah Steve dan juga Luxi yang lagi nggak fight. Yang lagi fight di skip dulu kali ini. Betul, karena kita pengen ngeliat yang santai-santai aja, kita nggak pengen ngeliat yang lagi perang dulu. Lihat perangnya nanti aja, pas lagi di turnamen Ya, aslinya. jadi kalau ada fight ke skip, ke yang Ya, lagi kita skip. nganggur. Intinya Oke. kita skip. Ya, Nah ini kita bahas nih, kita lihat ada 1, 2, 3 pohon, 4, 5, 6 pohon. batu ada 4, Batu ada 4, 5 di 6, 6 ujungnya. sama yang di atasnya tuh Iya. kecil 1. 6 batu. Rumah 1, Rumput ada Wah, banyak sih. 12.370. Tadi 2, soalnya ada 1. Abis Oke. keinjek sama si Spav tadi. oh mati 1 rumputnya Iya, ya. satu rumputnya. Oke, wow impresif sekali perhitungan dari Florian George Bagas ini. Oke, dan ada satu pick off lagi tadi yang terjadi namun tidak tertangkap oleh kamera. Sementara Spav akan menahan lajunya dia bersama dengan sebuah mannequin yang ada di sebelah dia persis. Di Oke. belakang dia sekarang. Diajak ngobrol kah? Mungkin, daripada gabut gitu kan. Oh, katanya daripada kita solo kita duo deh. Iya. Patung gimana? Patungnya dijadiin trap lempar ke depan kan, dikiranya orang. Di-spray sama Udah orang di-spray, wah pas lagi reload baru Spavnya keluar nembak-nembakin musuhnya. Harusnya Oke. mannequin itu bisa dipakai buat trap loh. Tapi Kalau mau dibikin bener-bener realistis ya. gue berapa kali lu pas kalau main FPP ya, Hah? itu gue spray manekinnya, gue Gak masuk usah, kan. gak usah FPP, TVP aja kadang-kadang gue gak spray mannequin. Kalau TVP gue jarang. Kalau kecuali nih rumah yang di Painan, Ah. yang di atas tuh manekinnya banyak. Oh, kan, yang lorong panjang yang itu. lorong panjang, itu gue pernah gue spray sampai 30 peluru. Saking worry-nya. Iya. Tapi Saking kalau worry. yang di gudang kecil tuh yang rumah yang di pojok-pojokan jarang. Kalau FPP pernah gue lagi perang sama orang, gue tahu ada temennya satu lagi karena baru kenok.
masuk rumah mainnya Kin. Dia naruh gas ya? Kok udah merah-merah tadi di sebelah kiri dia? Nggak terlalu kelihatan sih tadi. Ayo tembak, ayo Tuan. Belum mau nembak ternyata Tuan ya. Ya Tuan kali ini bakal maju ke depan. Oh dibayangin time pakai granat. Ya dia Ini coba kalau sampai granatnya kena epic sih. epic sih, maju, dar, kena Oh knock. enggak. Dia masih nahan di balik tebing tadi. Ya, Dan tapi- ada lemparan granat lagi. Tapi sepertinya Tuan sudah mulai berpindah tempat. Efeknya tidak akan connect ke arah Tuan. Dia mengambil sisi bukit yang lebih aman menurut dia. Oke, kita bakal lihat dari seorang Tuan pelan-pelan menahan step dia. Tidak mau sampai membuka posisi dia menghadapi seorang Bard. Bard juga nggak bisa maju karena dia berada di low ground. Kalau dia maju ke depan itu adalah posisi yang cukup open. Dan tidak mau sampai terlalu vulnerable dari tembakan si Tuan. Sementara ini kita bakal lihat dari F1 masih menggunakan jet ski dia untuk menembus perairan. Di mana Luis juga bertahan di bawah jembatan akan menjadi ancaman ya bagi orang-orang yang berenang ataupun menyeberang jembatan tanpa mengetahui posisi Luis 69 kali ini. Oke. Itu yang naik jet ski mau perang atau mau liburan? Liburan kayaknya. Oh, pengen ngerasain vibes liburan ya? Betul. Karena kan udah lagi lama. susah liburan kan, makanya Iya. begitu di Sunhawk pemandangan bagus, ambil jet ski keliling aja. Nggak cuma kelas online, liburan Oke. juga online. Gue kadang bingung kalau ada kelas online olahraga tuh. Yang senam, Emang yang, ada? yang renang ada. Serius? Anda lu harus menampilkan gaya-gaya renang di webcam. Terus Ya orangnya begini. kita nggak usah kasih lihat penonton pas. Gak usah. Tapi pokoknya kayak lu ngeperagain gaya kata, Iya kayak gitu. bebas. Iya. Adalah. Oke. Gue gak usah bayangin sumpah. Terus kalau main bola, tendang bola gitu kan. Oh, kayaknya main bola nggak sih, lebih ke enggak. senam, berenang gitu-gitu doang sih. Oh. Oke lah, back to the beat. Back to the game. Kali ini kita bakal melihat Fredo dari, wah itu pintunya kebuka sendiri. Kayaknya banyak bug pintu di spektator deh, ya nggak sih? Kayak sering kali kita ngelihat tiba-tiba motor lewat pintu kebuka sendiri, orang lewat pintu kebuka sendiri gitu. Sering banget kita ngeliat kejadian-kejadian seperti itu. Tapi ya balik lagi, itu kan juga bisa dibilang visual kadang-kadang ya. Hah? Visual aja. Jadi secara realnya itu nggak ada orang. Itu memang, ya namanya ada pintu gitu kan, bisa kebuka bisa ketutup. Ya enaknya kita bisa main-mainin cuy. Karena balik lagi, kalau ada pilihan, Yap. itu lu bisa menggunakan pilihan tersebut dengan keunggulan lu. Kalau Karena- nggak ada pilihannya kayak pintu dipecahin nih, nah itu berbahaya. Karena sering kali loh pintu dijadikan strategi buat semua pro player. Yang pintu dibukanya keluar rumah atau ke dalam rumah itu bisa jadi strategi tersendiri loh buat defensif area mereka. Dan gue baru sadar ya, ternyata ada giveaway menarik yang ada di live stream loh. Ada, Kalau menyentuh milestone-nya 200.000 viewers akan ada handphone yang dibagikan. 200.000 doang. 200.000 viewers di Facebook. Itu kayaknya bisa sih ya, bisa ya. Kayaknya waktu PMWL tembus deh 200.000 ya nggak sih? Total global 1 juta kan, Iya, total yang waktu itu 1 juta juga tembus kan? tembus. Selalu tembus kalau nggak salah. Jadi dimanapun platformnya gue rasa komunitas kita udah pintar sih. Udah solid, Yap. pintar juga. Dan pasti kalau pengen berpartisipasi ya harus nontonnya barengan di official live stream. Astagfirullahaladzim. Ini masih circle 2 ya? Kan pakai yang lambat banget pas. Oh my god, ini circle tidak dipercepat. Ya. Solo. Solo, Wow. TPP, zonanya kayak zona klasik deh. Iya, tapi kalau lo perhatiin Flo, dengan kondisi kayak gini, gue jadi lebih keinget yang waktu Solo King di Indo. Kayaknya di Indo lebih meriah deh Solo Kingnya. Mungkin ya pas, mungkin ya. Karena uang hadiahnya gede. Jadi Oh lebih iya, ada- masuk akal. Lebih ada pressure. Kalau Masuk di Indo akal. waktu itu dibilang kecil nggak juga sih. Cukup gede, tapi waktu itu player yang gue tahu ya, yang gue kenal-kenal sebagian mereka bilang fokus kita 100% menuju ke tim. Karena mau ngambil slot. Pastilah. Dan mereka ya pastinya fokusnya kan cuma ke timnya doang tuh, gameplay tim. Heeh. Ya mereka langsung barbar aja udah. Barabar Gaming Israel. Masih serius main di solo gitu kan, masih full juga Cuma bukan niatnya. menjadi target utamanya. Jadi nggak pakai taktik terlalu banyak lah. Oke. Perang-perang aja gitu kan. Makanya bootcampnya berapa? 20 orang ada kayak bootcamp. Banyak kemarin bootcamp tuh chaos banget men. Banyak banget spot-spot yang chaos di Solo King. Di Indo Solo King juga kan ya? Solo King. Solo King juga kan Ya, kalau nggak meskipun nggak ada placement waktu itu ya. Karena full point Oh kill. betul sekali. Baru nge. Kalau Bisa- ini ada placement Ada placementnya. poinnya. Hadiahnya udah super duper gede gitu kan. Dan placement point. Jadi mereka lebih hati-hati. Kalau di Indo kan nggak ada placement point. Mau perang ya perang aja kejar orang gitu. Tabrak ya tabrak aja udah. Tabrak aja udah. Untung-untungan dari kill aja. Kalau ini kan kebantu sama placement point juga kan. Mau dia chicken cuma kill 1 sama dia mati paling pertama. Nggak mungkin mati paling pertama kalau kill banyak ya. Ya ibaratnya kayak mati nomor 30 kill 8 gitu ya. Mending gue mati awal bunuh 8 gitu.
Bener, kayak tadi si Drex menurut gue legit banget, 5 kill doang. Plus 10 placement kan, 15. Itu terbaik. Tapi baik lagi, itu kan berkat dari placement point. Yap. Kalau itu versi Indo, dia paling di peringkat 1 cuma beda 2 kill doang. Oke. Harusnya Solo King emang dari point kill aja berarti, supaya lebih fair, terus lebih seru juga ngelihatnya. Karena kalau ada placement pointnya ya akibatnya jadi nahan-nahan kayak gini. Gue yakin banget 100%. Kalau perhitungan poin buat turnamen intinya, itu nggak ada placement point, cuma dari kill. Gue yakin barbar banget mainnya. Betul. Ini kalau ada Badru, dia healing di luar udah. Iya. Ngapain go fight? Kalau ada Badru ya. Iya. Gue kill 15 orang setengah mati gitu. Betul, mending nge-kill 3 tapi chicken. Total 13 poin. Sebab gue denger reload tekar ya, kan cekling gitu kan. Gue kira notif sesuatu pas. Oh iya juga. Oh iya juga. Kebiasaan live stream ya. Iya. Ada mengingat bunyi-bunyi kalau ada duit masuk. Kan ceklik Iya. gitu kan. Udah kayak, mata gue langsung kayak. Kayaknya bukan. Jadi Bukan. gini, kalau bunyi reloadnya Kar, sekilas Iya. terdengar seperti Saveria. Tapi nggak cuma ada notif cekling-cekling ya. Jangan-jangan ada. tadi bunyi ceklingnya bukan reloadan Kar. Tapi Tapi bunyi Rhythm Code yang tiba-tiba nongol tuh. betul, tuh dibaca ya, itu panjang banget. Dibaca guys. ya, tuh ya. Ada PMPL C Final Season 2 Rhythm Code. Kalian bisa redeem di websitenya pubgmobile.com garis miring redeem. Redeem. Kalian bisa klaim di situ. Hadiahnya itu apa? Apa sih yang hijau-hijau yang biasa dijadiin tiket box gratis Klasik gitu? kupon bukan sih itu? Ya kupon-kupon lah intinya kupon-kupon. Kupon. Granatnya dilempar, dia bisa melompat ke arah kanan. Snipes hampir saja, tapi Beer Eleven masih lengah. Gua kira dengan bunny hopnya dia bisa ngelihat di mana posisinya Snipes, tapi ternyata tidak. Betul, kita bakal lihat ini dari permainan tim VG dan juga ada Renare. Tertumbangkan oleh Twans, kali ini ditumbangkan dengan bom yang dipulangkan di posisi ke-30. Tampaknya kali ini dengan semakin lambat ya tempo permainan, semua tim atau tepatnya player semakin menahan juga area kekuasaan mereka. Yes, betul sekali, masih berada di arah bukit. Kali ini dari Twans yang tadi berhasil lolos dari salah satu dari press yang dilakukan. Free shot dari arah belakang bro, tapi itu mobil yang bergerak. Dilepas oleh Pimai, tidak ada commit dari spray yang dilakukan oleh Pimai tadi. Dilepas begitu aja mobilnya. Dan sepertinya dari Kingzu berhasil selamat dari peluru panasnya Pimai. Oke, kita bakal lihat ini dari seorang Kingzu, masih bertahan juga di daerah Broken Wall, tidak mau keluar dan lebih bermain bertahan aja. Dan kayaknya dari Chopper juga ya, pemain yang cukup lama, berkecimpung juga di PUBG Mobile Esports kali ini ya, di saya juga. Sedang lewat di Blue Zone dan Luxi tampaknya menemukan target dan ditumbangkan Rabis di belakang ke arah lobby. XR itu yang dari Vietnam kan ya? Xavier kan ya? Iya, Xavier. Oke. Yang dulu bermain di PMCO yang pertama. Betul, inget banget itu. Iya, mereka yang paling berisik di PIS. Jadi gua inget cuy. Yang gue ingat dari tim X ya, momen yang mereka timpukin Evos pakai bom baik banget, langsung hilang Evosnya. Oh yang dihujanin, yang red zone buatan waktu itu. Yang di Vikendi, kayak sekali lempar kayak 6 bom itu kan langsung bersih. Itu taktiknya BTR juga kan, kalau BTR pengen ngeras kompon, Iya. hujanin langsung aja granat dari luar. Semua ruangan dilempar bom. Semuanya Lempar bareng-bareng lagi. dibikin nggak bisa kabur emang. Dan ada bom yang di hold, ada bom yang langsung lempar. Jadi dia kayak lempar satu, hold lagi. Yap. Biar meledaknya barengan 2 tempat sekaligus. Jadi emang bener-bener gak dikasih nafas. Mau pindah ke ruangan manapun udah pasti bakal numpuk tuh granat-granatnya. Paksa keluar ditungguin sama 4 orang. Wah udah pasti. Ah ini dia, ada yang nahan step. Hah? Wah, pintu. Parang. Lah. Ah. Hah? Oke. Oke. Anti klimaks sih kayaknya. Anti klimaks ya. Tadi gue kira Manparang udah pasti bakalan dapat. Enggak, yang gue heran begitu dia lompat kenapa dia banting kiri ya? Harusnya gironya banting kanan. Terus vektornya cuma 19 peluru. Deret abis. Iya, nggak ada extended sama sekali. Tadi waktu dia tinggal sisa 7 peluru. Udah kayak GG Ya, dah. setidaknya momen segimanapun yang barusan kita lihat, Manparang lebih jago dari gue. Intinya kayak gitu. Inti gitu ya. Intinya, inti dari sekian inti analisa tadi adalah ya seperti itu. Tidak bisa diganggu gugat lagi itu. Oke, kita bakal lihat kayak ini. Louis 69 ya, masih berada di tempat yang cukup aman sementara waktu. Di mana Luxi dan juga Piu cukup berdekatan tapi belum saling mengetahui. Luxi menggunakan taktik cacing gaming Betul. untuk mengamankan posisi dia karena nggak ada cover yang memadai untuk sementara waktu ini.
Ini masuk di circle yang keempat, Bluezone juga sudah mulai bergerak. Nah kan kejebak, untung ada cover. Satu condongan tebing yang dipakai untuk cover dia. Close combatnya Pimai, tertangkap dia lengah di backstep sama pemain dari Geek Fam. Ada Sane tadi yang mendapatkan free shoot ke arah Pimai setelah Pimai ngincer motor lewat nggak kena. Mobil tadi nggak di-commit, kali ini dia yang dimakan sama tim lain. Oke, kita bakal ke ini juga dari pergerakan seorang Saint atau Sane kali ini. Tampaknya masih berada di tempat cukup aman. Luxi belakang dia, ada beberapa player lain tapi sementara Luxi ini tidak akan ketembak karena belakangnya itu blue zone. Tempatnya cukup aman tapi zona selanjutnya mungkin akan menjadi tantangan bagi Luxi kalau sampai mental berlawanan arah dengan posisi dia. Yap, betul sekali. Baru 2 kill soalnya yang dikumpulkan sama Luxi. Gue ada feeling Indo bisa masuk top 5 sih. Untuk di solo king-nya. Ya, mungkin 1-2 player masuk ya. Ya harusnya bisa masuk. Karena kita ngelihat gitu dari pemainnya BTR kan mereka sering banget jadi Terminator. Jaden juga salah satu aim star-nya Aura juga kan. Betul. Terus dari Aerowolf mereka punya Potato, mereka punya Hazelnuts juga. Tapi Hazel nggak main deh kayaknya di solo deh. Nggak main ya? Nggak main. Berarti yang di submit main cuma... tadi main kok. Main. Tadi main. Super Una yang nggak main ya? Yap, Super Una yang tidak dimainkan. Karena kan balik lagi, tim tuh ada yang 4 player, ada yang 5 player, ada yang 6 player. Wow, pandangannya Steve tajam sekali. Langsung mendapatkan korban tambahan dan tampaknya Bart pun tertahan di blue zone dan harus menelan sakitnya blue zone. Zona pun sangat aman, tinggal ke arah kanan. Luxi mendapatkan korban tambahan Piu di belakang arah lobby, menyisakan total 15 pemain kali ini ya. Yes, betul. Sementara Steve, Lihat kiri Steve. benar-benar dipantau daerah-daerah sekitar dia. Steve kiri Steve. Tidak dibiarkan lengah sedikit pun, karena sekali lengah berbahaya sih buat Steve-nya. Sering kali kita ngelihat momen lengah, nah kayak gini kan, lengah mulai panik, nah kelihatan. Oh, dapat. Wow. Oh my god. Sampai keselak gua. Sampai keselak. Oh my god Steve. Respon shoot yang bagus banget dari Steve. Refleksnya, Itu scope 3 headshot. iya, refleksnya sih gila ya. Itu cuma modal suara loh pas dia nembak. Dia modal suara, arahin banting ke suaranya, tembak aja udah ke arah batu. Logikanya gitu, kayak orang nggak mungkin di open field diri. Cekatan banget ya responnya. Nah, HBD-nya gagal ternyata. Iya, ini Damrut harus langsung melakukan healing secepat-cepatnya. Karena zona udah lumayan perih kali ini. Mengikis nyawa dari seorang Damrut. Dan kita bakal lihat kain dari Pin kali ini. Masih, XP itu mana ya? nggak ini X. Oh itu, tim X. Betul. Kalau di Vietnam, mungkin gue salah juga ya. Itu semua tim itu seragamnya sama. Cuma logo doang beda. Oke. Jadi semua baju mereka ya gitu modelnya. Tapi harusnya buat di PMPL semua dikasih kostum yang sama. Nggak, baju ini, baju Baju foto. foto. Oke. Iya. Oke. Jadi semuanya desainnya sama, cuma beda di logo tim doang. Kasian banget. Lagi lari, tiba-tiba ditembak sama Luxi. Nggak, gue benci di gitu nih pas ya. Itu nggak ada counterplay-nya. Lu nggak bisa melakukan apapun untuk ngelawan orang yang cacing gaming, tembakin lu dari posisi yang tertutup. Betul, kecuali tadi yang dilakukan sama Steve. Tapi itu kan kayak kemungkinan lu menang kayak 30-70 gitu loh pas harusnya ya. Harusnya. Harusnya. Karena lu terbuka, nembakin orang yang cover. Dan dia tahu posisi lu nggak tahu posisi di mana. Harus ngeflick. Betul, tapi kalau gue lihat kan dari tadi Luxi movementnya sabar banget. Dia dari tadi ngepron kan deh? Iya. Dia ngepron dong udah. Ngepron, dapetin kill. Lumayan cuy, juara satunya. Wah, tas sudah mulai di drop. Face sudah mulai merah tapi cuek bebek aja dari Luxi. Dia bakal kontrol areanya sebelah kiri. Dia bakal mulai ngedropin item-item yang tidak dibutuhkan lagi. Bergerak pelanan pasti menuju ke bagian circle yang ke-6. Di kanan dia ada 1 pemain, di kiri dia ada 1 pemain juga. 38 itu tadi kalau nggak salah. Kembaran lu tumbang pas. Geek Fam. Kembaran tapi tumbang pas. Ernie ya? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, masih ada 2 match lagi besok buat locking. Aman. Nggak apa. Nanti kalau dia menang udah berhadiah kan? Sebagai kembarannya. Bangga. Hah? Bangga pokoknya. Enggak, hadiah enggak? Oh enggak, gue bangga aja. Wah, Dapetin dia sih Steve. enggak. Wah, Steve 2 kali brilian Tambahan banget, korban men. lagi dan covernya mantap banget sih. Betul. Ini covernya enak banget, dia punya healing juga, dia punya boostingan juga. Lihat Jadi, satu areanya dia di minimap itu dia doang. dia doang masuk zona. Ada lagi sih di pojok kanan Maksud tapi gua ya. yang di areanya dia. Dan tempat yang enak di rumah, rame banget. Wow, wait. Luxi yang kau hadapi adalah MK14. Jarak dekat. Jarak dekat legit banget itu. Oke, VSS. kita bakal lihat. Tampaknya Roy bakal nahan sakitnya Blue Zone, menyisakan 5 pemain kali ini di mana Pin akan maju ke depan, tapi dari Steve masih bertahan juga. Ini pemain Indo terakhir kah Steve? AST itu ini ya, Flo? All-Star tim Puyat. Tim Puyat ya? Ya, All-Star tim Puyat itu.
Top 4, Steve dengan 4 kill. Akankah Steve menambah jumlah kill dia kali ini? Dan Drex kayaknya nggak kelihatan banget ya. kayak tumbang di awal-awal nggak sih? Harusnya iya, Tengah-tengah harusnya. game dari tumbangnya ya. Kita doakan ya, Steve poinnya gede, bisa ngejar Kalau lah. dia bisa dapetin 3 kill sisanya diambil sama dia semua, harusnya dia bisa ngejar poinnya si Drex. Dan chicken kan? Yes, dan Chicken 10 soalnya. Dia intip ke arah sebelah kiri terlebih dahulu, bergerak pelan Tapi Steve dan enak banget nih, pasti. tinggal kanan dikit nih. Dan ada batu lagi tuh. Oh, Ada dia cover bakal batu. smoke dulu. Dia bakal smoke dulu. Itu harusnya kemakan sama zona. Ya, satu Top orang 3. kemakan sama. Aduh, baru mau ditembak tiba-tiba orangnya mati sama blue Gak zone. apa-apa. Tuh kelihatan gak tuh? Belum, nggak Ada kelihatan. yang nggak pernah ngepron tuh, yang nggak pernah ngepron. Oh di asap dia, nggak bakal lihat. Wait, kelihatan. Wah, Nice. matanya jeli banget sih Steve. Gila, 1-on-1 dengan Fredo. Kali kita bakal lihat zona pun cukup 50-50 ya untuk kedua tim. Untuk kedua tim lagi, kedua player kali ini. Kebiasaan emang ya. Susah ya Tapi Pak gue ya? suka, tinggal 1 lawan 1 kan. Dan areanya tuh imbang. Imbang, 50-50. Jalan yang menjadi penentu nanti. Aspal yang menjadi Aduh, penentu. Fredo punya bom tapi bisa lempar bom ke arah posisinya Steve. Nggak Tapi sampai, untung nggak sampai. Steve nggak buru-buru ya. Yes, Steve nggak buru-buru langsung ke batu depan. Dia bener-bener bergerak pelan. Masih bisa digocek sama Steve. Masih aman, Steve-nya granat berikutnya tidak melebihi batunya. aman, jadi aman, masih aman, aman. aman. Oh, melebihi batu. Dibales. Tapi ternyata Steve masih aman dan kali ini bakal Ayo. dilempar. Granat! Duar! Oh, Steve masih belum menemukan korbannya. Fredo masih bertahan di balik broken wall. Steve hanya memiliki 1 batu dan juga 1 pohon Kiri dikit, untuk bertahan. Steve kiri dikit. Aduh, ke kanan. Harusnya ke kiri dikit, tapi karena dia nggak tahu, kita doang yang tahu. Fredo nggak Masih punya ada bom. granat, masih ada. Steve masih ada 5. Tapi dia nggak punya healing. Sedangkan Fredo full boost. Oke, ini dia. Eh. Ini dia. Ini ya. dia. Aduh. Oh, jauh di belakang Broken Wolf loh. Iya dia jauh di belakang broken wall, tapi Steve nggak tahu posisi di mana. Pakai panci, langsung godek juga sambil ngepron kah ini enggak. Oke, dia ngepron, pindah ke kiri. Nah kan, dia ngepron bakal pindah ke kiri. Nih Steve, Steve nggak tahu dia pindah. lempar lagi batunya Steve. Lempar lagi Steve. Oh udah mulai jongkok. Ini dalam posisi siap. Oh, burungnya harusnya ngasih tahu tuh. Tapi zonanya lebih ke Steve. Ya yang bakal bertahan lebih lama Steve di zona kali ini. Oke, Tapi di smoke langsung sama Fredo 2 smoke. menuju ke center. Buat ngamanin centernya. Dia kalau Fredo bisa dapetin pohon yang di pinggir jalan tuh, dia aman Fredonya. Tapi balik lagi, Steve punya granat. Dia punya ya? Dia masih ada 5 granat tadi. Emang iya? Iya tadi gua ngeliat si Steve ada 5 granat, kalau gua nggak salah lihat. Kayaknya enggak deh. Itu 5 kill pas. Oh iya tuh killnya ya. Iya. Astaga gue mulai tapi udah mulai ketahuan nih, udah nggak ada granat lagi. Oh, Udah Steve. smoke, dia balik lagi bertukar sebelah kiri sama Tom Grab pohon. Spray through the smoke yang masih belum mendapatkan di mana posisi dari seorang Fredo. Kali ini Steve masih terus untuk melakukan spray dan dia bakal terobos aja lah smoke yang mengambil bagian luar dari smoke-nya. Ada spray through the smoke lagi menuju ke bagian dalam, semakin mendekat. Kompet namun gagal Steve. Hanya puas di posisi kedua dengan 4 kill. Yang di out dengan 5 berarti 11 total poin yang dikumpulkan oleh Steve. Tetap nice try banget.